Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Masih semangat dengan mata kuliah Ibu? Masih. Kalian ingat kan jargon stay? Stay Bina Muda Bandung? Muda, beda, berkarya. Oke, boleh kasih applause ya biar lebih semangat. Seperti biasa di perkuliahan Ibu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu gitu ya. Apa yang menjadi tujuan kita itu bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga dipimpin. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, sebelum dibahas materi, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yulia, hadir Ibu. Nadia, Eva, hadir Bu. Ini udah di absen semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki pertemuan keempat, yaitu membahas mengenai kreativitas dan perwatakan pelaku bisnis. Nah, tujuan pembahasan dari materi ini adalah agar setiap mahasiswa mampu memahami tentang kreativitas dan perwatakan pelaku bisnis. Nah, di sini Ibu harap keaktifan kalian ya dalam mata kuliah Ibu, karena hal tersebut akan menjadi poin nilai bagi kalian sendiri. Nah, ini poin-poin yang akan dibahas mengenai kreativitas dan perwatakan pelaku bisnis. Yang pertama, ada pengertian bisnis. Dan yang kedua, manfaat bisnis. Yang ketiga, kreativitas dalam bisnis. Dan yang keempat, perwatakan pelaku bisnis. Ada yang tahu gak apa itu bisnis? Siapa yang tahu? Sebutkan nama ya. Acungkan tangan, sebutkan nama. Nama saya Diklan, izin menjawab. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan, menjual atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Oke, makasih sebelumnya. Bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, next ya. Manfaat bisnis. Nah, ini manfaat bisnis. Apa nih kira-kira manfaat bisnis? Coba, siapa yang mau? Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulida Jenderal. Saya akan menjawab manfaat bisnis. Manfaat bisnis bisa meningkatkan kemampuan dalam banyak hal seperti kepercayaan diri dalam mengatasi tantangan, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, dan juga bisa memberikan rasa puas dalam pencapaian pribadi. Oke, bagus. Nih, manfaat bisnis. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Sudah pasti ya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga apa? Menambah jumlah barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan mutu produk. Dan yang kelima, tersedia sarana dan prasarana, itu ya, seperti rumah sakit, penerangan, air, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari bisnis. Nah, selanjutnya, kreativitas dalam bisnis. Apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kesempatan melalui cara-cara baru untuk memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Nah, ini tips membangun bisnis kreatif. Yang pertama, ada apa saja? Tentunya yang pertama adalah think out of the box. Jadi di sini kita harus berpikir di luar cara berpikir orang kebanyakan. Dan di sini kita tentu harus bereksperimen. Jadi di sini kita menciptakan sesuatu yang unik. Misalkan produk yang dibuatnya itu adalah bakso ya. Biasanya bentuk bakso itu apa sih? Seperti apa? Bulat. Nah, kalau misalkan ingin unik, buatlah bentuk yang unik gitu ya, yang menarik. Seperti apa misalkan bentukannya? Gepeng, boleh. Ada yang gepeng, ada yang kotak gitu ya. Atau dari segi penamaan juga boleh ya. Itu yang dimaksud dengan think out of the box. Jadi ada pembeda dari produk yang kita buat dengan produk yang lainnya. Dapat dipahami? Oke. Yang kedua, ciptakan produk yang bernilai tambah. Nah, seunik apapun produk yang kita buat, jika misalkan produk tersebut tidak mempunyai nilai tambah, ya otomatis produk yang akan kita bikin nanti akan tergeser oleh produk lainnya. Misalkan seperti apa nih contohnya produk yang memiliki nilai tambah? Produk yang tadinya itu nggak bisa dijual secara online. Nah, kita harus bisa tuh mengemas produk, misalkan dari
dari kemasan biasa, kemasan mentah bisa menjadi kemasan cepat saji atau dibuat kemasan frozen ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang ketiga, gunakan pemasaran online. Tujuannya untuk apa? Pelanggan yang lebih luas lagi. Oke, untuk mendapatkan pelanggan yang lebih luas lagi. Yang keempat, pantang menyerah. Nah, ini membuat produk yang belum dikenal oleh masyarakat, tentu dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu kita tidak boleh menyerah. Yang kelima, perluas jaringan, yaitu dengan membangun relasi, misalkan seperti mengikuti perkumpulan atau misalkan seminar-seminar. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya agar bisnis kita bisa lebih dikenal banyak orang, lebih berkembang lagi. Oke, dari sini dapat dipahami? Next ya. Nah, perwatakan pelaku bisnis. Yang pertama apa? Percaya diri, yakin pada diri sendiri, optimis. Nah, di sini tentunya kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri, gitu ya. Di sini kita tidak boleh misalkan menganggap diri kita itu rendah. Misal, saya kan hanya seorang mahasiswa, bagaimana mungkin saya bisa sukses? Saya kan sudah berumur, bagaimana mungkin saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya? Saya kan hanya rakyat biasa yang gak punya apa-apa, bagaimana mungkin saya bisa sukses? Nah, di sini kalian harus bisa merubah pola pikir kalian dari kata saya hanya menjadi justru karena saya seorang mahasiswa, saya mempunyai pengetahuan yang lebih, maka dari itu kita harus sukses. Justru karena saya sudah berumur, saya punya banyak pengalaman, dan dari pengalaman itulah saya harus bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Justru karena saya rakyat biasa yang gak punya apa-apa, maka dari itu saya harus sukses. Karena kesuksesan yang saya dapat nanti tentunya dapat menginspirasi bagi banyak orang. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk menghadapi sesuatu hal yang bersifat mustahil, jangan dimasukkan ke dalam akal, karena ia gak akan masuk. Tetapi masukkanlah ke dalam iman, karena itu bukti kebesaran Tuhan. Oke, dapat dipahami? Next, yang kedua, memiliki motif berprestasi, berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan. Nah, ini satu demi satu targetnya terus mereka raih. Apabila dihadapkan dengan kegagalan, gitu ya, mereka akan bangkit dari kegagalan. Dan apabila mereka dihadapi dengan kesuksesan, yang mereka akan lebih untuk sukses lagi. Perwatakan pelaku bisnis yang kedua apa? Memiliki motif berprestasi. Oke. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin ini harus seperti apa sih kriterianya? Coba ada yang tahu? Saya ingin menjawab jiwa kepemimpinan. Satu, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, oke. Ada lagi kriteria kepemimpinan? Ada yang menjawab, oke? Yang mampu mendengar dan komunikasi. Mampu Mendengar mendengar dan komunikasi. Ini ya salah satu dari kriteria jiwa kepemimpinan. Selain itu, misalkan seorang pribadi pemimpin tentunya dia harus tegas, terus juga ia harus memiliki komunikasi yang bagus, dan seorang pemimpin tentunya dia harus dekat dengan anggota timnya, dan yang paling penting seorang pemimpin itu dia harus mau dikritik, gitu ya. Oke. Itu ya. Yang keempat, mampu menggunakan waktu secara efektif, gitu ya. Waktu adalah uang. Kehilangan waktu sama dengan kehilangan uang. Tetapi bagi kita umat Islam, waktu adalah ibadah. Kehilangan waktu sama halnya dengan kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala, gitu ya. Di sini tentunya kita harus bisa menggunakan waktu secara efektif, gitu ya. Gunakanlah, gitu ya, kesempatan di waktu luang. Jangan intinya kita berleha-leha, gitu ya. Oke. Yang kelima, memiliki mimpi. Nah, tentu di sini seorang pelaku bisnis ya harus memiliki mimpi. Kesuksesan berawal dari sebuah mimpi. Mimpi itu gratis ya. Jika bermimpi saja tidak berani, bagaimana mau sukses? Oke? Nah,
Next, yang keenam, rendah hati. Ya, rendah hati. Sini jadilah sosok yang rendah hati. Nah, di sini mungkin Ibu akan mengilustrasikan gitu ya terkait tentang pelaku bisnis yang keenam. Oke, sebentar. Kalian ini tahu apa? Kacang apa? Kacang Garuda. Oke ya, kacang Garuda. Kalau ini apa? Air. Ini kacang Garuda, ini air. Oke, sini ya. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan ya. Kita ilustrasikan ya. Nah, ini apa? Ini apa? Kacang juga. Nah, secara logika, kira-kira kacang yang udah dikupas dengan kacang yang belum dikupas, kira-kira lebih enteng kacang yang belum dikupas apa yang udah dikupas? Ini secara logika aja. Yang sudah dikupas itu lebih enteng. Nah, Ibu coba ya celupkan ke dalam air ya seharusnya. Kalau kacang yang sudah dibuka, ini harusnya kan lebih enteng nih ceritanya ya. Kata kalian ini lebih enteng. Kita coba, ini tenggelam apa mengambang? Tenggelam apa mengambang? Tenggelam. Nah, ini kacang yang belum dikupas. Nah, kira-kira kan ini secara logika ini lebih berat ya, karena belum dikupas. Nah, kira-kira mengambang apa tenggelam? Nah, mengambang. Nah, ini kira-kira apa sih kesimpulannya? Ada yang mau coba nggak? Boleh mau maju ke depan? Boleh di sini, silakan. Dari sini dekat Ibu nggak apa-apa. Jadi seperti apa kesimpulannya ini? Kesimpulan dari ini adalah bahwa kita jangan melupakan orang yang telah berjasa dalam diri kita. Jangan sombong dan jangan lupa asal usul. Oke, makasih ya, boleh kasih plus ya. Plus, oke. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih ya. Ya betul ya. Nah, di sini intinya apa? Kita kan harus rendah hati. Intinya kita tidak boleh seperti kacang yang lupa akan kulitnya, gitu ya. Kita harus bersikap rendah hati. Kita harus menghargai siapa sih orang yang membuat kita sukses, gitu ya. Kita harus ingat, jangan seperti kacang yang lupa dengan kulitnya, gitu ya. Kalau kacang lupa dengan kulitnya, ya sama saja seperti apa ya? Orang yang tenggelam bersama kesombongannya. Lihat aja, tenggelam kan? Karena apa? Dia melupakan asal usulnya, gitu ya. Jangan kita seperti kacang yang lupa kulitnya, yang sombong, yang tidak pernah mau menolong, gitu ya. Siapa sih orang yang dulunya menolong dia, gitu ya. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Nah, kayak ini sepertinya materinya sudah selesai, tapi di sini Ibu punya review nih, mungkin hanya nggak semua ya, hanya beberapa poin saja. Ibu pengen tahu nih, kira-kira kalian paham nggak sih dengan materi perkuliahan Ibu? Ibu pengen nanya nih, kira-kira bagaimana sih tips membangun bisnis kreatif itu seperti apa? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ibu pengen dari salah satu kalian maju ke depan, boleh? Boleh ya Pak, silakan. Nah, terima kasih saya Claudia. Di sini saya akan memberikan tips cara membangun bisnis yang kreatif. Yang pertama yang Ibu jelaskan tadi ada berpikir in of box ya. Oke. Yang pertama itu berpikir dengan cara yang berbeda, betul menurut Ibu. Di sini gunanya untuk mencari solusi baru. Contohnya sekarang banyak penjual yang berjualan langsung, kayak itu di restoran atau di warung-warung. Nah, kita dapat berpikir dengan cara berbeda. Contohnya dengan sistem pre-order ya Bu ya. Dengan sistem pre-order ini dapat mendapatkan keuntungan dari si pelaku bisnis tersebut. Yang pertama itu dapat menekan biaya operasional, terus menghemat biaya serta menghemat biaya lahan. Kemudian di sini ada produk yang memiliki nilai tambah, yaitu produk yang memiliki kelebihan atau memiliki manfaat lain. Contohnya sekarang kayak penjual kopi. Sekarang kan penjual kopi itu banyak yang kayak itu kan ya. Nah, salah satu kata biasanya dilatih juga untuk motivasi atau itu sesuai pesan pelanggan. Jadi salah satu yang dapat memberikan nilai tambah juga dapat menarik pelanggan yang lebih juga. Kemudian di sini ada kreatif, yaitu menggunakan pemasaran online. Contohnya sekarang ada media talk show,
seperti Shopee ataupun Lazada, yang itu kita bisa memasarkan produk kita lewat pasar online. Kemudian ada pantang menyerah, itu tipsnya untuk segala pelaku bisnis. Yang pertama, kita harus punya tujuan kita tuh berbisnis untuk apa? Kita kan ingin membantu ekonomi keluarga, dan ada gitu kayak kita tuh ingin mencapai sesuatu, tapi kita harus berusaha terlebih dahulu. Kemudian belajar dari kesalahan, karena yang namanya proses pasti ada yang namanya kegagalan gitu ya. Makanya dari situ kita belajar dari kesalahan, apa yang membuat produk kita itu misalnya tidak laku, kita dapat berpikir kembali sesuatu yang dapat membuat si pelanggan tersebut menjadi tertarik kembali. Kemudian selalu cari ide baru. Selalu cari ide baru itu kita tidak hanya start ide, misalnya jualan di tempatnya saja, kita sekarang bisa ada caranya kayak ada ide itu kan kita bisa berjalan di tempat yang lain ya. Kemudian ada pantang menyerah, terus sekarang luasan jaringan. Nah, salah satunya Ibu tadi jelaskan, di sini juga kita bisa ikut komunitas atau berbisnis yang biasanya ibu-ibu atau adik-adik semua kalau misalnya ikut berbisnis pasti ikut berbisnis A gitu. Jadi kita dapat mempromosikan produk kita di grup tersebut. Kemudian ikut seminar, terus aktif di sosial media, serta mengikuti event yang biasanya diselenggarakan oleh pihak penyelenggara UMKM, biasanya suka ada gitu. Hasilnya buat apa? Jawabannya keren, luar biasa. Boleh kasih plus ya? Oke, karena ini waktu kita sudah habis ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dan tidak ada yang dibahas, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.